Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaiful Anwar dari kelompok 2 penelitian operasional. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan penelitian operasional modul kedua. Baik, di sini sudah ada soalnya. Home industry object furniture memproduksi beberapa jenis furnitur, diantaranya lemari, kitchen set, dan meja. Berarti kita mengetahui bahwa kita mempunyai tiga fungsi tujuan, yaitu lemari, kitchen set, dan meja. Untuk memproduksi tiga produk tersebut dibutuhkan dua jenis bahan baku utama, berupa multiplex dan HPL warna. Dan juga di situ dapat kita ketahui bahwa mempunyai ada constraint-nya, yaitu multiplex dan HPL warna. Lanjut, setiap satu buah lemari membutuhkan 4 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1 juta dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Dapat kita ketahui untuk membuat lemari, constraint yang pertama yaitu membutuhkan 1 juta dan 330. Lalu untuk membuat kitchen set dibutuhkan biaya 6 lembar multiplex dengan harga 1.500.000 dan 5 lembar HPL warna sebesar 825.000. Lalu untuk membuat meja membutuhkan 2 lembar multiplex seharga 500.000 dan 2 lembar HPL seharga 330.000. Biaya membeli satu lembar multiplex 250.000 dan biaya membeli satu lembar HPL warna harganya 165.000. Jadi untuk setiap harganya satu lembar multiplex adalah 250.000 dan satu lembar HPL adalah 165.000. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut dalam sebulan, dibutuhkan biaya membeli multiplex sebesar 50 juta. Jadi kita punya constraint pertama dengan biaya membeli multiplex adalah 50 juta. Lanjut untuk membeli HPL warna adalah 24.750.000. Harga bahan baku multiplex dan HPL warna di pasaran selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi diketahui juga ada nilai minimum dan juga maksimum. Untuk multiplex, biayanya minimum adalah 25 juta dan mengalami kenaikan dengan harga 87.500. Lalu untuk HPL warna, harga terendahnya 13.200 dan nilai maksimumnya adalah 41.250. Biaya produksi satu buah lemari sebesar 2 juta, kitchen set 3,5 dan meja 1,5. Lanjut, izin menggunakan software QM. Baik, di sini saya sudah ada di software QM-nya dan ini juga sudah ada eh, angka-angkanya. Bisa saya jelaskan ulang dengan lemari, kitchen set, meja. Tadi yang pertama adalah fungsi tujuannya mempunyai tiga macam, lemari, kitchen set, dan meja. Lalu minimize. Di sini saya menggunakan angkanya dalam bentuk satuan ribuan untuk mempermudah cara pengerjaannya. Di minimize ini ada 2, 3,5, 1,5 yang tadi ada di akhir soal, yaitu 2 juta, 3.500.000 dan juga 1.500.000 untuk meja. Selanjutnya, biaya asli multiplex, yang mana pada constraint pertama ini adalah 1 juta, 1.500.000 dan 500. Untuk setiap multiplex dari lemari kitchen set meja ini adalah 50 juta, sama dengan 50 juta dikarenakan adalah eh, nilai anggaran yang ada untuk multiplex adalah 50 juta. Selanjutnya, biaya asli HPL warna, yaitu 330, 825, dan 300. Dan semua angka ini saya menggunakan satuan ribuan. Di sini sama dengan 20 per 1.750, yang mana tadi juga pada soal anggaran untuk HPL warna tanpa kenaikan ataupun turunan adalah 24.750.000. Selanjutnya, biaya maksimum multiplex di sini untuk X1, X2, 3, dan X3-nya juga sama, kurang dari sama dengan dikarenakan adalah nilai maksimum yang mana tadi adalah 87.500. Selanjutnya untuk HPL warna, biaya maksimum ataupun kenaikannya adalah 41.250. Lalu untuk biaya minimum multiplex di sini adalah 25 juta dan untuk HPL warna adalah 13.200. Di setiap constraint pada tabel ini nilainya sama. Lalu untuk RHS ini yang sama dengan adalah nilai normalnya, yang kurang dari sama dengan adalah nilai maksimum dari multiplex dan HPL, lalu lebih dari sama dengan adalah nilai minimumnya. Bisa langsung saya solve, dan dapat diperoleh untuk X1 12,5, X2 adalah 25, dan juga eh, solusi untuk harganya 112,5 ataupun diubah kembali dalam bentuk jutaan adalah 112.500.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menggunakan software Excel. Selanjutnya di sampingnya ada X2, X2, lalu X3, lalu S1, S2, S3, S4, lalu A1, A2, A3, dan A4. Pada CJ-nya, kita masukin
koefisien dari variabel tersebut. Di sini X1 ada 2, lalu X2 ada 3,5. Untuk S1 itu 0 sampai S4. Maaf, ini X3 adalah 1,5. S1 itu 0. Kita tarik. Untuk A1 adalah M sampai A4. Lanjut pada kolom CJBV, kita masukkan eh, tambahan variabel artificial untuk fungsi kendala pertama A1, fungsi kendala 2 A2, fungsi kendala 3 A3, fungsi kendala 4 A4, dan fungsi kendala 5 adalah S3 karena tidak ada variabel artificial, jadi S3 dan S4. Selanjutnya, untuk CBI, kita masukkan dari CJ ini, nilai dari koefisien masing-masing. Nah, ada M, S3 dan S4 adalah 0. Nah, bisa kita, baik, di sini sudah saya isi, bisa saya jelaskan ulang. Yang mana pada A1, 1000 diperoleh dari X1, 1500 dari X2, pada X3-nya adalah 500, lalu S1 sampai S4, 0, dikarenakan pada fungsi kendala 1 nilai S itu tidak ada, lalu A1 ini nilainya 1 karena mempunyai 1, sisanya adalah 0. Lalu solusinya adalah 50.000, yang mana di sini sama dengan 50.000. Pada A2 sama seperti tadi, 330, 825, 330 diperoleh pada koefisien tersebut. Pada S1 sampai S4 0 dikarenakan pada fungsi kendala 2 tidak ada, A1 juga 0 karena tidak ada, A2 ada 1, sisanya 0, dan solusinya adalah 24, 750. Pada fungsi A3 hingga S4 ini nilainya sama, diperolehnya dari variabel X-nya. Di sini pada A3 min 1 karena di sini ada negatif S1 jadi min 1, sisanya 0 dikarenakan tidak ada lagi nilai S3, S4, A1, A2 pada fungsi kendala A3 ini. Nilai A3-nya ada 1, A4-nya 0 sama dengan 25.000 untuk solusinya. Lalu A4 pun sama seperti tadi, untuk setiap variabel yang tidak ada kita isi menggunakan 0, untuk variabel yang ada kita gunakan 1 untuk yang positif dan min 1 untuk yang negatif. Lanjut, kita menggunakan ZJ. Di sini cara menghitung ZJ adalah setiap kolom ini X1 akan dikali pada kolom CBI dan hasilnya pada perkalian itu akan dijumlahkan. Maka bisa ditulis diperoleh untuk setiap kolomnya dikali ini, lalu dijumlahkan akan menghasilkan kolom yang ada di ZJ ini. Selanjutnya, untuk ZJ min CJ adalah kolom tabel ZJ pada kolomnya dikurangi nilai dari CJ ini. Maka bisa dituliskan, dan juga untuk setiap kolom lainnya akan dituliskan seperti itu, ZJ dikurangi CJ. Setelah nilai ZJ dan ZJ min CJ ini diperoleh, bisa kita dapatkan kolom kunci dengan cara melihat nilai koefisien terbesar, nilai positif, yaitu ada pada kolom X2. Bisa diblok lalu ditandakan. Lalu untuk mencari baris kunci dengan cara solusi dibagi dengan kolom kuncinya. Maka solusi dibagi kolom kunci. Lalu untuk mencari kolom kunci ini, kita harus memilih angka terkecil, yaitu ada pada baris A4, yaitu 16. Bisa kita blok. Sudah diperoleh pada tabel simplex awal, ada baris kunci dan kolom kunci. Lalu potongan ini adalah angka kunci. Bisa kita warnakan itu. Lanjut, pindah ke iterasi 1. Di sini bisa di copy dulu. Nah, pada nilai yang tadinya 4, lanjut pada iterasi 1 akan berubah dengan nilai BV ini pada kolom yang berpotongan, yaitu X2. Maka pada baris A4 berpotongan dengan X2, lalu akan berubah menjadi X2. Lalu untuk CBI-nya adalah nilai CJ pada X2 adalah 3,5. Lanjut, untuk mencari nilai kolom ini menggunakan rumus nilai awal, kita kurangkan dalam kurung 2 kali koefisien pada baris kuncinya, lalu kita kunci 3 kali, dikalikan dengan baris kunci. Baris kunci yang mana ini adalah yang ini. Lalu dikunci 2 kali, ditutup kurung, dibagi dengan angka kunci, yang adalah 825, lalu dikunci sekali. Tutup kurung, enter. Bisa kita gunakan pada setiap tabel
hingga solusinya. Nah, tetapi untuk yang tadi baris kuncinya berubah, itu rumusnya berbeda, yaitu adalah baris dibagi angka kunci, lalu dikunci sekali. Enter. Bisa. Lalu bisa ditarik. Setelah itu, sama seperti tadi, kita isi ZJ dan juga ZJ min CJ dengan mengulangi cara pada table simplex awal ini. Setelah ZJ dan ZJ min CJ kita selesaikan, pilih dengan angka yang paling besar positif, yaitu adalah 800M. Kita blok dengan warna kuning untuk kolom kunci. Lalu untuk indeks sama seperti tadi adalah solusi dibagi dengan kolom kunci. Klik. Untuk nilai terkecilnya pada kolom kunci ini adalah 2,5. Kunci blok. Lanjut ke iterasi 2. Karena nilai komanya terlalu besar, akan saya bulatkan yang ini juga. Oke. Lanjut ke iterasi 2. Bisa di copy lagi untuk ini. Dan juga ini, copy dan itu. Lanjut pada baris kunci A3M ini, potongan dengan X1, maka berubah menjadi X1, lalu CBI-nya adalah 2. Lanjut, kita gunakan rumus tadi. Menggunakan rumus tadi yang mana adalah angka awal dikurangi koefisien kolom kuncinya ada pada di sini, maka bisa dipencet lagi, kunci 3 kali, lalu dikali dengan baris kunci ada di sini, 400, dikunci 2 kali, kurung dibagi dengan angka kuncinya lagi, yaitu yang mana adalah 400. Kunci sekali. Enter, bisa langsung di copy lagi. Dan pada baris kunci adalah rumusnya berbeda, bisa kita tulis ulang. Baris kunci dibagi dengan angka kunci, dikunci sekali. Enter, lalu kita seret. Oke. Yang ini akan kita besarkan. Oke. Untuk nilai ZJ, sama seperti sebelum-sebelumnya, setiap kolom dikali dengan baris CBI-nya, lalu dijumlahkan. Solusi pun sama seperti tadi. Itu adalah nilainya 21. Oke, ZJ dan ZJ min CJ-nya sudah diperoleh. Caranya sama seperti tabel literasi sebelumnya. Lanjut kita memilih nilai M, nilai kolom kuncinya, yaitu ada pada nilai M. Apabila ada dua sini, bisa pilih salah satu. Enggak sih, lagi baru udah nyampe iterasi 2. Enggak, lanjut, jangan berisik, lanjut. Apabila nilai M-nya ada dua seperti ini, bisa kita pilih salah satu. Di sini saya akan memilih nilai dari S1. Saya dikunci. Lalu indeksnya sama seperti tadi, solusi dibagi dengan kolom kunci. Enter, kita drag. Kolom kuncinya memilih lagi nilai yang paling kecil adalah 15.000. Kita warnain. Angka kuncinya menggunakan warna merah karena yang berpotongan. Lanjut pada iterasi 3. Bisa kita copy terlebih dahulu. Dan pada baris kunci sebelumnya itu berpotongan dengan S1, maka X2 ini berubah menjadi S1. CBI-nya adalah koefisiennya, S1 adalah 0. Untuk mengisinya menggunakan rumus nilai awal dikurangi dengan dalam kurung koefisien 3, 1. Dikali dengan baris kunci, kunci 2 kali, tutup kurung dibagi dengan angka kunci, kunci sekali. Enter. Dan rumus pada baris kunci sebelumnya kita ubah dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Ini kunci sekali. Enter. Kita seret. Oke. Kita lanjut mencari nilai ZJ dan ZJ min CJ dengan cara yang sama seperti tadi. Bisa langsung diisi saja. Setelah mengisi ZJ dan ZJ
CJ-nya sama seperti tadi, nilai ZJ diperoleh dari kolomnya, kali dengan CBI, lalu dijumlahkan, ZJ min CJ adalah ZJ, dikurangi CJ, lalu kita pilih lagi angka positif yang paling besar, yaitu adalah di sini ada pada S2, nilai negatifnya dikecilkan. Ini bisa langsung kita pilih, kolom kuncinya adalah 4,03, lalu untuk indeksnya sama seperti tadi, bagi dengan kolom kunci, tadi pilih kolom kuncinya yang paling kecil adalah 3.300. Di sini adalah angka kuncinya, lalu bisa diturunkan lagi. Oke, untuk baris kuncinya yang tadi berubah, di sini A1 berpotongan dengan S2, maka berubah jadi S2, lalu CBI-nya adalah 0, sini adalah 0. Lalu pada iterasi 4 ini, karena pada baris awalnya adalah baris kunci, maka langsung saja baris kunci dibagi angka kunci. Kunci sekali, enter, diperoleh di sini, bisa ditarik. Nilai itu pada iterasi 4 ini adalah sekian. Lalu pada baris yang lain, rumusnya sama seperti tadi. Karena di sini adalah dimulainya dari A2, maka baris awalnya adalah, angka awalnya adalah A2 di sini, 0 dikurangi, bentuk rumus tadi, koefisien angka kunci, kunci 3 kali itu. Kali dengan baris kuncinya ada di atas, kunci 2 kali, yang kurang dibagi dengan angka kunci di sini yang warna merah sekali. Langsung kita copy lagi. Lalu untuk nilai ZJ-nya, sama seperti tadi, setiap kolom dikalikan dengan kolom CBI-nya, bisa kita hitung lagi. Oke, setelah itu kita memilih lagi kolom kuncinya dengan nilai dari ZJ min CJ ini yang terbesar adalah 330. Indeksnya solusi dibagi dengan kolom kunci. Tapi, oke, maka di sini adalah eh, kalau baris kuncinya adalah 25 karena nilai positif paling rendah. Nah, oke, tinggal iterasi yang terakhir. Lanjut di copy. Oke, perlu diingat lagi untuk setiap baris pada CJ BEV ini akan baris kunci akan berubah dengan kolom nilai BEV yang berpotongannya. Di sini A2 berpotongan dengan X2 maka berubah menjadi di sini berubah jadi X2 dengan nilai CBI-nya adalah 3,5. Selanjutnya rumus untuk baris yang bukan baris kunci yang berubah adalah maaf, nilai lama dikurangi dikurangi dalam kurung sorry di sini belum dicoba. Oke, rumusnya adalah nilai lama dikurangi dengan dalam kurung 2 kali koefisien pada baris tersebut, koefisien kolom kunci pada baris tersebut dikunci 3 kali, lalu dikalikan dengan baris kuncinya, kunci 2 kali, tutup kurung, dibagi dengan angka kunci. Kunci sekali, tutup, lanjut kita copy, dan ini ada angka yang banyak. Oke, pada baris kunci yang berubah tadi, rumusnya kita ubah, itu adalah baris kunci dibagi dengan angka kuncinya, kunci sekali, enter, lalu kita tarik. Oke, untuk mencari ZJ adalah setiap kolom kunci ini, setiap kolom akan dikali dengan CBI-nya, X1 akan dikali ini, X2 pun seterusnya begitu. Oke, baik. Dikarenakan pada baris ZJ bin CJ ini sudah negatif semua, maka sudah ditemukan solusi optimalnya, yaitu 112,5, sama seperti pada nilai eh, nilai pada software QE. Sekian penjelasan dan pengerjaannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.